عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gimana bapak-bapak yang senderan, selamat untuk menikmati tembok barokah. Itu bukan tembok ratapan ya, tembok barokah. Dan yang pengen ngaji serius pakai buku udah disiapin panitia ya. Kita baca per kalimat bahasa Arabnya. Sekarang kita bersama-sama mencurahkan ke ayat 16 sampai 21 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sekali lagi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Cukup.
Hadirin sekalian, ini ayat 5 ada pilar kaidah dakwah yang cukup mulia. Masya Allah. Yang kita tidak dapatkan di surat-surat lain. Insya Allah kita bedah ayat per ayat sampai ya setengah 6 ya. Setengah 6. Gitu Pak. Nanti kita kasih 20 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya. Baik. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Karena seperti yang dikatakan oleh penulis kitab ya, ini dari At-Tafsirul Wadih. Qalu maksudnya ar-rusulu thalatha, rasul yang 3. Ya, di mana ada 3 utusan Allah, 3-3-nya didustakan dan tidak mendapatkan pengikut kecuali 1. Ini kaidah dakwah mulia, di mana dakwah itu bukan targetnya kuantitas. Dakwah itu bukan sedang mendirikan partai untuk mendapatkan simpatisan. Tapi dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Nerima, alhamdulillah. Enggak ya sudah. Dan ini proses semua dakwah pengikut para rasul, para nabi. Makanya yang diutamakan pertama adalah kebenaran. Yang diutamakan pertama adalah tersampaikan risalah Allah secara takaran persisnya, bukan kemauan, kesenangan, kecondongan, apalagi mendapatkan aplaus dan juga persetujuan makhluk, tidak. Makanya dakwah itu bukan takut nggak viral, dakwah itu bukan takut kehilangan jamaah, dakwah itu takut agama Allah itu nggak tersampaikan. Makanya ini Rasul tidak pernah dinyatakan oleh Allah gagal meskipun 3 nabi, pengikutnya cuma 1. Coba. Antum diriin TPA, muridnya 1. Gurunya 3. Gimana tuh? Masya Allah. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu ditunjukkan wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali, Pak. Masya Allah. Wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu rahtun, ada nabi punya sekelompok orang. Wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu asyarah, ada 10 pengikut. Wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu salasatun, ada 3 pengikut. Wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu rajulan, 2 pengikut. Wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Makanya Nabi Nuh pun tidak dinyatakan Allah gagal. 950 tahun dakwah cuma dapat pengikut 4. Itu pun istri dan 3 anaknya tok. Masya Allah. Ini Allah mengomentarinya wa ma amana ma'ahu qalil. Tidak beriman bersama kecuali sedikit. Qalil itu digunakan hitungan ya di bawah 10 lah qalil. Makanya dakwah dari situ kita itu bisa simpulkan bahwa pahala dakwah itu sudah didapat hanya sekedar menyampaikan. Buktinya Nabi Nuh Allah berikan gelar innahu kana abdan syakura. Coba Masya Allah, abdan syakura. Berarti apa? Berarti berhasil Nabi Nuh itu.
Berhasil. Coba. Takaran keberhasilan yang diukur oleh Allah untuk perjalanan dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun dapat pengikut 4. Allah berikan titel keberhasilan, innahu kana abdan syakura. Itu Pak ya. Jadi dakwah itu nggak mengenal kuota. Antum kuotanya nggak ada unlimited ya, pokoknya loss ya. Beda dengan partai ada threshold gitu kan gitu. Ini udah hilang ya 0%. Antum bisa nyalon presiden nanti pasangan sama Ustadz Arif nanti, karena siapapun sekarang boleh nyalonin. Insya Allah nanti ini calonnya prediksi 10 pasang. Masya Allah, itu cukup untuk lomba naik kambir pohon itu kayak 17 Agustus itu. Iya, mendingan di lomba gitu ya, nggak usah. Pokoknya yang berhasil naik jadi presiden gitu aja, bagus tuh. Biayanya kecil, nggak banyak ribut masyarakat. Ya 10 suruh naik pohon apa itu? Pinang, nah gitu. Yang berhasil jadi presiden sama kok ya. Apa bedanya Pak? Itu kecuali calonnya Zainal Abidin itu beda. Oke. Jadi qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun innal ladzi ursilna takfina syahadatu bi annana la mursalun. Masya Allah. Meskipun nggak ada yang ikut, pengakuan itu tidak dibutuhkan Pak. Dia nabi bukan nabi itu yang ngukur, bukan manusia. Ustadz bukan ustadz itu yang sekarang membuat standar itu bukan manusia, tapi Allah. Makanya pujian manusia, status manusia, validasi manusia itu bagi pengikut para rasul itu nggak penting. Ya, makanya yang penting ada validasi dari Allah. Masya Allah Pak. Antum ana ceritain, antum pernah nggak dengar kitab Alfiyah Ibnu Malik? Pernah dengar nggak? Dengar aja nggak, gimana ngapalin ya. Itu dulu di pesantren itu ada yang hafal dari belakang Pak sampai Masya Allah. Itu yang nulis Ibnu Malik itu ceritanya ngaji ba'da subuh itu nggak ada yang datang. Dimanfaatkanlah nulis kitab itu dengan bait syair. Jadi kitab yang sampai hari ini mulia, bermanfaat. Masya Allah. Ngaji nunggu Pak bertahun-tahun itu nggak ada yang datang. Allahu Akbar. Tuh. Mending juga kajian saya di sini mending ada yang datang. Tapi jamaahnya juga ikut puasa. Lagi puasa juga puasa. Tuh. Oleh karena itu wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Jadi kaidah dakwah yang kedua adalah tugas utama para rasul, para nabi dan juga pengikutnya hanya menyampaikan. Gak ada lagi. Jadi dakwah itu hanya menyampaikan dengan cara yang bagus, kaidah yang benar, sesuai dengan etika yang luhur. Itu. Makanya dari sekalian yang diminta oleh Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, ya Allah sadarkanlah Fir'aun tidak, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi semua dikembalikan kepada dia, Rabbi syrah li sadri, karena orang yang ingin dakwah itu dibutuhkan lapang dada, keikhlasan, karena ujiannya berat. Wa yassir li amri, di dalam berdakwah itu harus punya
hal-hal, bekal, metode, strategi yang memudahkan urusan dakwah itu. Antum ngajar nggak punya teori pengajaran, model pengajaran, strategi pengajaran, metode pengajaran, itu namanya ngawur. Makanya Nabi Musa menekankan titik itu. Karena kalau antum sudah memperbaiki cara dakwah, yafqahu qaulina, ini public speaking udah antum perbaiki. Kesantunan di dalam berbahasa antum udah miliki, udah. Makanya Allah pesankan Musa, faqula lahu qawlan layyina. Makanya di dalam bertutur kata sopan, kesopanan dalam berbahasa itu, Masya Allah, ada qawlan sadida. Ngomong itu harus benar. Terus qawlan karima. Ngomong itu harus memuliakan orang. Ada qawlan layyina, ngomong itu harus lemah lembut. Ada lagi qawlan maysura, ucapan itu harus memudahkan orang dengar, memudahkan orang paham. Ada qawlan baligha, ucapan itu harus bertepat sastra. Jadi sastranya, balaghahnya itu bagus. Itu. Terus yang terakhir qawlan ma'rufa. Udah, antum setelah itu, selain itu udah nggak dituntut oleh Allah lebih. Makanya hadirin sekalian, nggak bisa seorang dai diolok-olok, ngomong aja lo dakwah, ternyata juga bapaknya masih begini, saudara, nggak bisa. Kalau gara-gara saudaranya belum mengikuti kebaikan kebenaran, istrinya belum sadar, Nabi Nuh itu berhenti dakwah Pak, karena istrinya kafir. Oh, berarti istrinya Nabi Nuh disebut berapa kali? 2 kali. Ada yang muslim, ada yang, berarti rata-rata istrinya Nabi itu nggak mungkin 1. 2, 3 itu pasti. Paham nggak? Kayaknya nggak paham. Nabi Ibrahim istrinya berapa Pak? Nah itu 2. Terus Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Masya Allah. Nabi Yakub itu jelas ada Layya, ada Rohil, anaknya 12. Itu. Makanya kenapa Bunyamin sama Yusuf, Bunyamin itu beda, karena beda ibu. Ganteng kenapa? Karena ibunya cantik. Makanya ganteng itu bukan soal dibacain surat Yusuf terus ganteng. Kalau gitu kagak udah yang jelek dong. Itu perkaranya adalah perkaranya adalah bibit. Al-irqu dassasun. Asal usul darah orang itu sangat berpengaruh. Ya, darahnya biru nggak mungkin kuning. Gitu ya. Oke. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أي ما يجب علينا من قبل ربنا, tidak ada kewajiban dari Allah untuk kami illa an naquma bima umirna bihi, kecuali kami meneguhkan, menegakkan apa yang menjadi perintah Allah, min iblaghikum risalatahu, untuk menyampaikan kepada kalian risalahnya, wadihatan bayyinatan, jelas. Makanya Pak, akhirnya terkesan dakwah yang mengikuti para rasul, para nabi yang menjelaskan apa adanya itu, katanya apa? Keras. Katanya apa? Enggak tahu perasaan orang. Katanya apa? Wah, memecah belah. Karena yang menjadi perhatian garis apa? Garis Khalik, bukan garis makhluk. Tuh.
Kan gini Pak, ibarat sampean itu beli kain, kainnya kurang, yang menyesuaikan meterannya apa kainnya? Yang jadi ukuran meterannya apa kainnya? Ya meteran. Mosok sekarang kainnya kurang, meterannya disesuaikan, dicuklek. Nah sekarang ini orang diajak untuk syariat itu ngikutin manusia. Kemauan keinginan manusia, padahal wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Nah itu. Ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau Rasul mentaati kalian, hancur banget. Ya kayak sekarang. Orang lagi maunya ulang tahun, dicariin dalil-dalilnya. Ya apa carane ulang tahun itu boleh? Kan gitu. Sekarang orang lagi pengen riba itu halal, dicari-cariin halalnya. Orang lagi pengen apa lagi? Son horeg boleh, dicari-cariin dalilnya. Bahkan yang menemukan selevel Thomas Son horeg. Thomas Edison horeg kan gitu. Dicari-cariin. Jadi bahkan ada seorang ustadz tugasnya cuma nyariin pembenaran, bukan mencoba menyampaikan kebenaran. Padahal ulang tahun itu kan jelas tradisi Yunani kuno yang dibiasakan di Jerman, di mana ulang tahun itu kenapa Pak niup listrik sampean niup lilin? Kenapa? Karena ketika nyala dia mati, asapnya menguap ke atas, dipersembahkan kepada dewa Artemis, yaitu dewa bulan. Kan orang paganisme itu kan semua ini ada dewanya. Bumi ada dewanya namanya Pertiwi, bulan ada dewanya namanya Artemis, matahari dewanya apa? Hah? Gimana sih Pak? Dewa matahari apa? Ya Allah. Apa? Itu di sini aja juga dikasih ini. Kalau dewa kidul namanya Nyi Roro Kidul, dewa utara namanya Nyi Sekar, dewa timur namanya apa? Lo nggak roh meneh juga. Yes, pasrah ya. Jadi hadirin sekalian, kita sampaikan ulang tahun itu bid'ah, udah. Antum terima alhamdulillah, enggak ya sudah. Yang penting ya Allah, anak udah sampaikan. Itu. Sekarang bid'ahnya Maulid Nabi kita loh, ulang tahun kita aja nggak boleh, apalagi Nabi ulang tahun, gimana sih ceritanya? Masa iya Nabi happy birthday to you, happy birthday to you. Nabi rawahul Bukhari itu nggak ada. Nabi ulang tahun Pak. Tapi ya karena mendapatkan aplaus, sendah, pembenaran. Sampai Pak, kalau kita ngikutin hanya sekedar, makanya kenalilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Kalau kita itu melihat orangnya, wow Ustadz Habib Fulan, orjen itu bisa masuk masjid. Iya kok, ada kok Ustadz itu nyanyian orjenan. Itu, no ini juga itu. HP Cina kewancang tuh. Itu. Makanya sampaikan. Antum sampaikan aja. Dan soal nanti antum takut, ya, Pak, dakwah itu penuh risiko. Makanya di sini di antara kaidah dakwah berikutnya adalah dakwah tidak mungkin sepi dari cobaan. Lihat sekarang ini. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Nabi 3,
Sungguh kami merasa sial karena kedatangan kalian. Coba bayang, sialan lo, itu gituin Pak. Bukan hanya dikatakan sialan lo, kalau kamu nggak berhenti, awas ancaman. Lanarjumannakum, saya akan lemparin batu. Masya Allah, kekerasan. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Masya Allah, penindasan. Coba kurang apa? Ini sampai masih dituduh Wahabi. Tok. Apa susah sampai? Ada pernah ikhwan curhat ke saya, Ustaz. Ana baru ngaji Ustaz, ya baru hijrah. Saya kontrak di Cikarang. Saya dituduh Wahabi Ustaz. Mau diusir sama yang punya kontrakan. Itu, wah, Mas antum ini Wahabi masih tingkat RT. Antum lihat di YouTube itu saya itu kembang Wahabi, subhanallah, masya Allah. Tingkat YouTube udah, udah nggak ada yang paling keren pokoknya. Itu 70 dai yang harus diwaspadai itu nomor 3 saya. Nomor 1 Sajazid saya Hamdulillah, nomor 2 Ustaz Abdul Hakim masih hidup alhamdulillah. Itu jalan. Kenapa? Karena kita tidak sedang mencari jamaah untuk menutup kuota, untuk mencari simpatisan, tapi wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dakwah bagi saya Pak, di rel kereta boleh, di sawah oke, yang penting di syuting. Kan bagus tuh syuting di sawah buat konten 2 menit ya. Udah. Kayak ada itu BUMN Pak, itu ngundang saya, itu ngundang batal lagi, ngundang pindah-pindah, masya Allah, nggak ada masalah. Kemarin ngundang lagi, Mas ini bener lanjut, iya. Pokoknya saya kalau ngaji di sini kayak kaki 5, pedagang kaki 5 pindah-pindah, nggak ada masalah. Di mana nggak dapat masjid Al Hidayah, dapat nih masjid apa namanya? Darul Muttaqin itu. Ada kuliah subuh 1 tahun berjalan, ya kasak gusu dibatalin lagi, ya sudah, nggak ada masalah. Wa ma'alaina. Lu sekarang itu dakwah Pak, nggak diundang di masjid, pakai itu Facebook nulis-nulis dakwah itu selesai. Nggak ada masalah untuk dakwah. Banyak jalan menuju Roma tanpa irama. Gitu. Masya Allah. Jadi perjalanan dakwah selama sejak 90-an, saya mulai dakwah 90-an itu, ya naik turun, gelombang-gelombang. Itu ujung-ujungnya ngikuti senengnya orang, ngikutin kemauan orang, gak ono entee, gak ada habisnya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho orang itu tujuan yang gak pernah ada klimaksnya. Itu makanya man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas alaih. Siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dimusuhin orang, maka Allah ridha sama dia, dan manusia dibikin senang sama, dibikin hati di tangan Allah kok. Karena inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati anak Adam itu di antara 2 jemari Allah, Allah rubah. Itu. Apalagi dulu anak kan sempat terkenal dulu di Radio Dakta, sekarang enggak terkenal. Itu juga gitu. Kita sampaikan bid'ah, syirik, kufur. Ya kadang deg-degan dikit-dikit. Tapi alhamdulillah Pak, banyak yang kita tidak prediksi itu sadar. Ada pernah ada bapak-bapak umur 70-an gitu, wah, dari Bandung datang nemui saya di Jakarta Timur, situ jauh kan, belum ada WUS itu, adanya cuman Cipaganti kan gitu. Saya kira mau apa gitu, ternyata mau menyampaikan alhamdulillah Pak Ustadz,
Ana dengar antum pertama itu mangkel, bid'ah terus, dan tasawuf saya diserang-serang, tapi ternyata benar itu. Akhirnya Masya Allah, itu nggak tahu beliaunya masih ada atau enggak. Itu dengan naik Cibaganti nyari 1 hari lebih itu Pak. Itu kita yang penting sampaikan. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Pasti dakwah itu ada aja musuh. Ini dalil. Makanya kata Abu Umamah Al-Bahili, manusia di dalam setiap saatnya tidak lepas dari 4 musuh. Walaupun kita nggak nyari-nyari. Orang kafir yang memeranginya, munafik yang membencinya, orang mukmin yang hasad kepadanya, setan yang menggodanya. Ada yang lepas dari itu? Nggak lepas. Ya nggak kena kafir, ya ada aja munafik yang membencinya. Nggak lepas dari itu, setan yang menggodanya. Itu. Makanya, Masya Allah, yang menghancurkan manusia itu 2 kan, nafsu, setan. Makanya nafsu itu pendorong, setan penggoda. Makanya siapa aja yang tukang goda orang itu namanya setan. Bapak pernah digoda nggak? Nah itu setan tuh Pak ya. Itu. Ya kalau yang digoda istrinya baru 1 sah itu. Karena masih ada peluang kan 2, 3, 4 itu. Kalau yang digoda kelimanya nah baru itu dosa ya. Gimana? Sahih nggak? Bapak kok jadi ngomong sendiri sih? Oke. Ini kafir memeranginya. Antum lihat Nabi Muhammad, dia nggak pernah memulai, tidak pernah jahat kepada paman, pakde, budenya. Bahkan sebelum jadi Nabi pun dinobatkan sebagai Al-Amin. Tapi subhanallah, lihat, munafik yang memerangi. Lepas dari orang-orang kafir di Madinah, ada aja Abdullah bin Salul. Gak ada Abu Lahab, ada aja bin Salul. Orang mukmin yang hasad. Nah, itu. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud, setiap orang itu punya potensi hasad. Orang baik menahan, orang jahat melampiaskan. Itu makanya semua ada. Antum lagi punya apa gitu, teman, ada potensi. Gitu ya. Tapi orang baik nahan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin min syarri nafatsati wa min syarri hasidin idza hasad a'udzu billahi minal hasad. Itu. Jangan dilampiaskan. Iya tuh. Paling juga mobil kredit. Emang kalau kredit kenapa sih lo? Itu. Dan juga kemarin DP-nya juga paling juga korupsi. Loh, Masya Allah. Ada aja hasad. Nah, kalau enggak, setan menggodanya. Ini. Qalu inna tatayyarna bikum. Sungguh kami merasa sial karena kedatangan kalian. Oh, Masya Allah. Tasya'umuna minkum fa in asabana syarrun fa min syu'mikum. Ini jadi setiap ada kegagalan Pak, itu selalu disandarkan kepada Nabi. Panen gagal nih gara-gara kalian nih. Ya. Hajat kebutuhan gagal nih gara-gara kalian nih. Begitu juga di kampung-kampung kadang-kadang dengan mudah. Ketika sekarang ada naas, ada masalah, kena musibah, kena bencana nih gara-gara si jenggot tuh, cingkrang. Itu. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu
Jadi semua pengikut kejahatan ingin semua itu orang jahat dan semua orang baik berhenti. Ini dalilnya. Semua Pak, penzina itu menginginkan semua perempuan itu berzina seperti dia. Kalau bisa semua sekampung ini jadi pelacur semua. Bandar narkoba semua itu. Kurirnya apalagi. Kalau bisa semua orang ini bisa jadi pelanggannya. Dan kejahatan apapun, makanya pandir super pandir katanya Imam Ibnu Hazm. Nih dengerin antum. Pandir super pandir adalah ada orang yang melakukan kesalahan berdalih sebelum saya sudah ada orang yang salah. Lucu kan itu Pak. Mas kenapa nggak sholat? Ya itu tetangga aja juga nggak sholat. Gimana? Mas nggak ngaji kenapa? Ya mending mas, ngaji sebulan sekali, tuh setahun nggak pernah. Gitu. Mas, antum kenapa? Sholatnya cuma datang maghrib. Alhamdulillah mas, maghrib toh. Yang itu teman saya yang juga masya Allah jenggotnya panjang, gak pernah ke masjid. Berdalih dengan kelemahan untuk menguatkan kelemahan. Itu konyol namanya. Itu pandir super pandir. Melakukan kesesatan karena sebelum saya sudah ada orang sesat. Saya berdalih dengan kemaksiatan karena orang lain yang bermaksiat lebih gede dari saya itu banyak. Nah, akhirnya apa? Korupsi, macam-macam. Begitu. Nasallallahu alaihi. Makanya di sini jangan berdalih dengan kesesatan orang lain untuk menguatkan kesesatan kita. Jangan berdalih penyimpangan orang lain untuk meneguhkan penyimpangan kita. Itu. Maka biasakanlah kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Itu jadi caranya, ada aja ngelesnya, ada aja kambing hitamnya, ada aja eyelannya, atau minimal tadi itu, ada aja yang dijadikan sasaran kambing hitam tuh. Ngeles itu namanya. Mas kenapa nggak puasa? Iya. Lagi ini panas udaranya, coba cuaca disalahin. Terus apa lagi mas? Iya tadi nggak sahur, istri gak nyiapin. Loh istrinya disalahin. Semua. Terus antum apa perannya untuk kesalahan ini? Nggak puasa ini. Semua. Selalu ada aja pembenaran yang dibuat. Ini adalah gaya orang ini. La illam tantahu lanarjumannakum. Nabi Muhammad udah dipraktekkan Pak, dilemparin anak-anak, perempuan dan setengah-setengah idiot itu, gendeng, gila, olok-olok. Makanya subhanallah, setiap segala sesuatu ada kenangannya. Setelah di Medina, ngobrol-ngobrol sama istri Aisyah, ya Rasulullah, pengalaman dakwah di Mekah paling pahit apa? Itu yang diingat ini Pak oleh Rasulullah. Anak diusir, subhanallah, dengan cara paling terhina, sementara dia orang terhormat di kalangannya. Coba bayangkan Pak, caranya. Yang diingat. Bahkan saya tidak sadar, berjalan dari Taif menuju Mekah, sadar-sadar itu sudah dekat Medina. Jalan itu Pak. Jadi saking ngeblanknya, sadar-sadar itu sudah Medina, jalan kaki. Antum kalau lagi umroh jalan-jalan ke Taif aja pakai bus saja, apa ya? Rasulullah jalan. Dan itu tidak semulus sekali jalannya, naik turun itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Ada di sini yang wajah min aqsal madinati rajulun nanti sampai kelupas dagingnya. Wala yamassannakum min adzabun alim. Diazab Bilal ditindih batu besar. Kita coba bandingkan Pak, ya. Terus antum mikir surga itu emangnya
piye gitu loh. Itu sholat terawih, pengen satu terawih satu baca lam yakunil aja, itu imamnya dibatuk-batukin. Ya, itu imamnya dibatuk-batukin. Itu dibatukin. Itu nanti enggak paham juga si imam, sholawat dikencengin, dibelok-belokin. Itu mau mana sih Pak? Makanya surat yang paling favorit inna a'tayna makul wallahu ahad. Karena ayat ini, surat ini keutamaan sangat banyak sekali, melimpah ruah. Di antaranya adalah mempercepat selesainya sholat. Nah itu buahnya itu. Makanya antum yang tumakninah, kalau enggak bisa antum sholat di rumah. Ana udah berapa tahun nggak pernah sholat tarawih di masjid, di rumah. Dapat 3 juz, 4 juz, satu tarawih, alhamdulillah. Antum satu rakaatnya 4 lembar berarti 4 juz. 5 lembar 5 juz. Itu kan gitu, tinggal ngitung lembarannya. Setengah lembar setengah juz, itu kan gitu. Bangun di akhir fadilah. Gitu. Pernah saya sholat tarawih ya, makanya kapok itu imamnya baca surat Yasin, anak kira mau dilanjut, wamtazul yuhal mujrimun, Allahu Akbar, ya Allah cuma satu, anak kira ada lanjutannya, udah ya gue ancang-ancang lagi, wah ini berdiri, ini bakal panjang nih Yasin. Cuman wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lama'ba. Jangan wamtazul itu ayyuhal mujrimun, syukur enggak sabihis itu. Hancur sholat. Udah gitu kalau Ramadan pada pindah madhab dari Syafi'i ke Ahmad, dari Syafi'i menuju Hambali. Biasanya Syafi'i, sekarang tinggal rakaat 11. Wah mas, antum fanatis Syafi'i kok 11? Iya pak, mentara pindah pindah, enak aja lu kayak pindah penduduk. Lucu ya. Makanya di tangan orang awam itu agama bisa hancur pelan-pelan, dipermainkan. Masa suka hati selera dia. Bahkan anehnya ada secara baik, sopan santun, sesuai dengan dalilnya. Loh. Ya subhanallah, ar-rasulu yad'ukum ilal khair, subhanallah. Para utusan Allah yang mengajakkan kepada kalian pada kebaikan, kullal khair, segala kebaikan, wahum abau illa ayyuradda anfusahum fi qarari jahannam wal adabul alim. At-ta'dib wasyatam, yang dimaksudkan adab alim adalah at-ta'dib, penyiksaan, wasyatmu, penghujatan, wasabbu, pemakian, wal qatlu, pembunuhan. Dan sudah berhasil. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, hampir juga Nabi Muhammad dibunuh. Resiko. Maka jaring jerat setan itu kata Imam Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim ada 6 ya. Dijerat dengan syirik kufur nggak bisa, dijerat dengan bid'ah nggak bisa, dijerat dengan dosa besar nggak bisa, dijerat dengan dosa kecil nggak bisa. Yang kelima, dijerat dengan meremehkan, sibuk dengan yang mubah, meninggalkan yang wajib. Yang keenam, dijerat dengan meremehkan yang lebih utama, sibuk dengan yang utama. Ini ulama aja tergelincir. Kadang contoh, orang sibuk dengan sedekah, utangnya nggak dibayar, itu setan. Ini istri satu aja nggak bisa memenuhi nafkahnya, kawin lagi, setan itu, setan. Itu
Sekarang contoh hadirin sekalian, sholat tahajud rajin, ke masjid enggak, setan itu. Mana yang lebih wajib, sholat subuh berjamaah atau tahajud? Man qama, ya kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Loh, Masya Allah. Gitu Pak. Nah, membuat skala prioritas, ini yang utama, ini yang lebih utama, itu nggak bisa teliti kalau tidak dengan syariat, tidak akan bisa jeli kalau tidak didasarkan ilmu. Kebodohan nggak bisa memilah. Wong gelap kok bisa tahu ini hitam, ini kuning, ini merah. Gelap. Makanya ilmu itu penting Pak, untuk memilah memisah. Makanya Pak, aliran sesat, setan itu tenangnya di orang-orang bodoh. Ini bodoh subur. Kebodohan itu paling subur segalanya. Itu makanya kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang terlewatkan mencari ilmu pada waktu remajanya, takbiri 4 kali untuk salat jenazahnya. Itu orang seperti itu mati, bangkai itu. Makanya harus berani sengsara untuk cari ilmu. Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Qan ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nabi tersebut tetap memberikan semacam counter. Makanya dai juga nggak boleh diem. Tetap antum kan sampaikan argumen, antum sampaikan bantahan yang hak. Sebetulnya Mas, yang sial itu adalah kalian dengan kekufuran kesyirikan kalian, dengan kebid'ahan kalian. Itu sumber sial yang hakiki, bukan kami yang menampaikan dakwah. Itu. Jadi sebetulnya syu'mukum, sialnya kalian adalah, yang menjadi sumber sialnya kalian adalah kekufuran kalian. A'in dzukirtum, saya itu hanya sekedar nyampaikan. Kalian diingetin kok malah gitu sih? Hah? Coba bayangin Pak, akalnya di mana tuh? Makanya nurutin setan itu nggak punya akal. Di ayat tadi nanti kita bahas, ya kan? وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya setan itu menyesatkan kalian, jangan kamu taati. Sekarang kamu sembah setan, taati setan, itu di mana sih otaknya? Itu coba lihat, diutek-uteki sama Allah sampean. Di bahasa Jawa itu otakmu nanti, gitu loh Pak. Mikir gitu loh. Setan ngasih apa sih ente taati? Allah ngasih apa? Rabbul Alamin. Patut antum taati. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, karena telah menyesatkan kalian kelompok besar dari manusia. Sembahlah aku, jangan sembah itu setan. Mana otak kamu? Afalam takunu ta'qilun. Makanya lawan daripada nafsu setan adalah akal syariat. Makanya para ulama mengumpamakan akal itu seperti jaksa penuntut umum, syariat itu seperti hakim. Untuk melawan nafsu sama setan itu. Ketika JPU itu menuntut dengan pasal-pasal yang maksimal, tuntutan maksimal, dan hakim membacakan pasal-pasalnya dan menerapkan secara adil, nafsu setan ini lumpuh. Pasti itu. Tuh, ya. Tapi kalau antum ngalahkan akal sama syariat, yang menang nafsu sama
Setan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Pak, katanya setan dibelenggu, kok masih ada orang yang sesat? Nah, nafsu kan nggak dibelenggu. Itu. Karena yang menghancurkan manusia itu nafsu setan. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah itu Pak. Tuh ya. Makanya di sini dijawab bal antum qaumum muslimun fi kufrikum wa ma'asikum wa la turiduna an tahidu anha. Itu yang menjadi sumber sial kalian adalah apa? Kekufuran kalian, kemaksiatan kalian yang kalian tidak mau copot, nggak mau bergeming, nggak mau beranjak, meninggalkan semua itu. Itu yang menjadi sumber sialan kalian. Bukan orang yang sekarang mengingkari kesyirikan kalian, mengingkari kekufuran kalian, bukan yang sekarang mendakwahkan pada kebaikan dan kebenaran, tapi yang menjadi sumber sial kalian adalah ingkarnya kalian dan juga menolaknya kalian terhadap kebenaran yang kami sampaikan, Rasul sampaikan itu. Dan kalian telah melampaui batas. Itu yang menjadi sumber sialan. Kan semua ini dibantu wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Masya Allah. Jadi ada satu pengikut itu tinggalnya pun di pinggiran kota. Mungkin kalau di sini mana ya? Bekasi itu Babelan gitu Pak. Ini pun orang Masya Allah cacat, kena penyakit. Tapi tokoh kaum. Semuanya nggak ada yang masuk Islam. Makanya dia dari sekalian datang. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutin Rasul itu. Subhanallah hadirin sekalian, dia datang dengan tulus, dia datang tanpa pamrih, mendapatkan sambutan, didustakan, bahkan diinjek-injek sampai keluar duburnya, kemudian dilempar dalam kondisi sekarat ke dalam sumur. Masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ashabur ras di dalam firman Allah, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud. Ya. Itu pun Pak dalam kondisi sekarat. Nah, nanti kita pelajari ya, dia masih tetap tegak tegar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku tetap beriman kepada Tuhan kalian. Dengerin ya. Oh, itu enggak bergeming. Antum baru kena gosipan, enggak tahlilan aja langsung mengkeret. Ini malah tegar. Ini amantu, diinjek-injek keluar duburnya Pak. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Masya Allah. Nanti kita akan pelajari itu. Dan alasan seorang tersebut sangat bagus. Kenapa dianjurkan mengikuti para rasul, para nabi? Karena ittabi'u man la yas'alukum ajron. Dia sudah sukarela loh, tanpa pamrih loh, hadir ke kampung kalian dengan berbagai macam resiko loh, dan menunjukkan kebaikan, kebenaran untuk kemaslahatan dunia akhirat kalian, untuk kebaikan dunia akhirat kalian. Salahnya apa? Dosanya apa? Kok kalian musuhi, kalian tindas, kalian bunuh, kalian omongi, kalian tuduh, kalian ledek-ledek? Apa sekarang alasannya? Kenal enggak? Makanya saya itu kadang kalau yang menghujat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi berbagai macam ornamennya. Pernah zolimi mbahmu apa, Mas?
Ngerampas hartamu di mana? Jajah negerimu kapan? Ayo, pedetmu, sapimu dirampas enggak? Rodi kerja paksa? Enggak. Ketemu di mana antum? Sesadis itu tuduhan antum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ajib ini manusia. Padahal dia hanya menyampaikan kebenaran. Terima monggo, enggak ya sudah gitu loh. Ya, apa logis-logis saja. Sampaikan, terima monggo, enggak ya sudah, gitu loh. Jangan menjadi pengikut setan, apa? Ikut nyerang, ikut musuhi, ikut juga apa? Mengolok-olok. Itu, ya. Makanya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pasti mendapatkan petunjuk karena Nabi. Karena dia mendakwahkan kepada ibadah kepada Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Faka'annahum qalu lahu la'allaka amantu bihim wa saddaqtuhum wa taba'tuhum ala dinihim. Sampai wa ma liyada a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi ahliyatan. Nanti Masya Allah Pak, orang tersebut yang diinjek-injek sebelum mati, yang lagi kondisi sangat kritis, masih bisa berdakwah. Ini nanti pesan-pesan dia sebelum meninggal dunia. Itu. Jadi poin ayat 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mudah. InsyaAllah ini satu paket itu. Karena akhirnya Allah, Masya Allah Pak, 3 nabi itu tidak disebut oleh Allah. Yang diberi balasan surga, qila dukhulil jannah. Siapa? Orang yang tadi itu, yang diinjek-injek keluar tuburnya, sampai sekarat dimasukin ke dalam sumur. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, seandainya kaumku tahu, bima ghafara li rabbi, kenapa Allah mengampuni saya, wa ja'alani minal mukramin, masuk surga. Ya andaikan, tapi ya itulah. Orang awam udah kolot, ngaji nggak mau, nyerangnya ganas, ngomongnya pedes, terus ngotot pokoknya. Itu udah biasa. Karena masalahnya kadang sepele. Ya, kenapa tahlilan di Indonesia itu abadi? Padahal antum juga diundang tahlilan setelah Isya juga ngantuk. Makanannya juga nggak basi, nggak enak. Itu karena apa? Nggak enak antum sama orang sama ini kan gitu aja. Sejatinya antum tahu bahwa doa yang dibacakan itu benar-benar. Enggak, mana doanya? Baca subhana rabbiyal azim 100, la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Baqarah. Masalahnya sekarang inovasi berkat itu wah menarik Pak. Wah kadang paket sembako saember, wah seneng loh. Bahkan sekarang ini ditambah gas melon 1. Wah itu Al-Fatihahnya kewenceng itu. Kenapa? Gas melonnya isi penuh. Al-Fatihah itu. Gas melon itu aja. Nah, namanya terus kiai kampungnya kan gitu Pak, sawerannya. Terus serang ya, anak itu paham sekali. Karena dunia itu dunia saya dan bapak saya. Coba aja bapak saya itu Pak, alhamdulillah udah semua meninggalkan sebelum meninggal. Torekotnya ditinggalkan, tasawufnya ditinggalkan, dukunnya ditinggalkan, tahlilan semua. Coba rokoknya abah saya itu 1 almari Pak. Itu saya tegur itu, wah nggak beli aja kok repot. Karena coba aja, kalau tahlilan itu 1 kali, itu rata-rata 2 rokok. Masuk, salaman tempel, rokok.
satu dihisap itu sebelum mulai tahlilan ngerokok pasti. Yang jamaahnya dikasih tancapan di gelas beras itu. Jadi gelas itu bukan isinya kopi teh tapi tancapan rokok. Ya, Masya Allah. Itu lagi mempersembahkan asap ke Tuhan 9 cm berkepala api. Itu. Udah mulai lancar. Nanti pulangnya tempel lagi. Jadi satu proses tahlilan itu 2 bungkus. Coba kalau sebulan itu tahlilannya 15 tempat. Itu, tapi 15 lagi. Di 2 bungkus rokok. Penuh itu. Berbagai macam merek. Anak pulang. Lagi sekolah di Libya, ya Allah. Ini. Makanya yang paling pertama kali anak targetkan rokok. Karena kalau nggak sehat terus mati, bid'ahnya masih belum kena, repot. Kan gitu. Makanya saya terapi sampai akhirnya saya tinggalkan di Jakarta 2 bulan sembuh. Nggak ngerokok. Hilang. Itu. Makanya, orang meninggalkan rokok sulit enggak, bisa enggak, itu enggak bisa, itu bohong. Antum didustakan dengan puasa Ramadan ini, lihat. Ngerokok enggak? Perokok. Nah, itu. Antum sudah berhasil 12 jam enggak ngerokok. Nah, berarti sahih udah. Itu bohong, antum enggak bisa itu. Dalilnya kuat. Itu. Kuat, paling kuat apa? Antum selama Ramadan nggak ngerokok. 12 jam berhasil. Tinggal ngelanjutin. Ba'da maghrib itu pun waktunya sempit kan Pak? Habis buka, sibuk ini, habis itu tarawih. Nggak ada. Itu. Cuman masalahnya, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa gitu? Apa niat ngempet? Apa niat lillahi ta'ala? Kalau ngempet, maghrib jamak takhir itu. Waduh, itu kalau ada rokok panjangnya semeter dibeli itu. Dijagang pakai apa itu? Selfie itu. Sampai ditegur sama Ustaz tuh. Pak, udah komat tuh Pak Isa. Ya tak mubadir, lo tahu juga mubadir kagak berhenti. Itu ngerti lo mubadir. Makanya bisa. Kadang ada ngeyel, Pak, kenapa? Rokok kan cuman asap, nggak boleh pada waktu puasa. Kan sama tuh, kena asap knalpot. Itu, dia mengkiaskan itu. Iya Mas, sama kalau knalpotnya ente mut. Itu sama. Ini bedanya ente ngerokok sengaja diisep, ini terpapar. Kecuali ada mobil disetel, langsung antum mangap. Nah itu batal. Nah itu bagi pengganti rokok bagus tuh. Asapnya juga banyak, puas tuh. Gitu. Ada kadang-kadang. Padahal bahaya rokok itu Masya Allah mengerikan Pak. Kalau antum baca. Sekarang dengan teknologi canggih terdeteksi ternyata bukan 7.000 sekarang. Mengandung zat racunnya itu Masya Allah ribuan, lebih dari 7.000, yang 69-nya mengandung zat karsinogen pemicu kanker. Makanya merokok itu banyak positifnya, positif kanker, positif banyak positifnya. Itu paham. Kalau antum mau tes MCU positifnya itu merokok. Itu alhamdulillah. Saya kalau tes gitu, kemarin cek mau haji itu positif, negatif semua, alhamdulillah. Kolesterol 275. Itu. Alhamdulillah ya. Ini nggak turun-turun ini gara-gara apa nih. Tapi gini Pak, Masya Allah ya, kalau puasa itu, kenapa? Antum kalau di luar Ramadan, tidur setelah asar sulit nggak? Sulit nggak? Sulit. Tapi kalau Ramadan enak tidur. Kenapa? Karena jam-jam itu tubuh antum itu sedang dalam idealnya. Trigliserid bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus. Kalau enggak percaya antum cek. Oh, bagus sekali. Makanya tidur enak. Makanya mukjizat utama puasa tidur. Enak itu. Lalu coba ba'da subuh tidur enak.
Duhur tidur lagi enak. Ba'da asar itu nyusul lagi. Menjelang maghrib tidur juga, Masya Allah, nikmat banget. Karena itu makanya ada hadis palsu, sumu tahsihu kan gitu. Itu yang dibaca sama santri yang baru belajar, sumu tashu kan gitu. Sumu biarlah kamu melek kan gitu. Sumu tashu kan itu. Padahal tasihu. Ya sama-sama sesatnya gitu. Yang satunya tasihu, kalau hadis palsu, tashu melek. Karena kesan tidur. Jangan, Pak. Rasulullah itu banyak menang perang itu Ramadan kok. Itu ya. Fadhal, mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Kaidahnya dengan Ramadan boleh, dengan yang lainnya boleh. Ya. Ya, karena itu sunnatullah fid da'wah. Itu adalah sunnatullah yang berlaku pada pembawa kebenaran. Cek aja Nabi mana yang tidak ada gangguan. Cuma Nabi Adam, karena nggak ada pengikut. Semua anaknya. Itu. Tapi gangguan Nabi Adam juga cukup berat, diturunkan dari surga. Yang semua serba cemepak, serba siap, tiba-tiba semua serba sendiri. Terutama menanam. Makanya petani pertama pelopor adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu profesinya bertani, yang memberi percontohan pertanian. Kalau Nabi Ibrahim itu peternak, ternaknya itu Pak, depan belakang rumahnya, lembahnya itu ribuan. Petani sukses ini, peternak sukses. Makanya tamunya aja disembelin pedet kan, pedet. Antum aja ayam nggak keluar. Itu giliran silaturahmi Idul Fitri pun yang keluar paling teh juga 1 gelas kue. Makanya giliran silaturahmi yang kelima pasti, Pak ada toilet nggak? Kenapa? Pasti kencing. Itu coba pedet. Makanya hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idkhalu alaihi faqalu salama qala salamu qaumun munkarun. Datang tamu yang aneh, langsung faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia mendatangi istrinya untuk supaya masak. Tiba-tiba datang pedet yang gemuk loh. Subhanallah Pak. Ternyata Nabi Ibrahim punya teknik menyembelih pedet dengan cepat. Buktinya tamu nunggu nggak telat, langsung datang. Gitu. Coba antum nunggu sampai kelaparan tuh. Pedet, istrinya suruh masak, langsung nggak tahu apa dibakar apa ini. Terus kemudian setelah dikasih suguhan, nggak nyampe tangannya. Wah, siapa kamu? Ayo makan. Nggak bisa-bisa. Ya, wah ini bukan manusia. Siapa kalian? Ya, saya Jibril, ini Mikail. Oh, Masya Allah. Fa'aujaza minhum khifa, qalu la takhaf, fabashsharnahum bighulamin alim. Udah, jangan takut. Saya datang untuk memberi kabar gembira kamu, istrimu akan punya anak. Qala fama khadbukum ayyuhal mursalun. Terus habis dari sini kemana? Qalu ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. Ya, musawwamah itu dipanggang, dipanaskan. Kata berdua, saya diutus kepada kaum kriminal, yaitu kaumnya Nabi Lut, untuk membalikkan buminya yang atas dari bawah-bawah jadi atas.
dan saya hujanin dengan batu panas, yaitu Lut. Waduh, Nabi Nuh udah panik, Nabi Ibrahim. Sayang belum ada selular ketika itu. Ya, kalau udah telepon, ditelepon Nabi Lut. Langsung datang menjelang maghrib. Ya, asar-asar jam seginilah. Di sungai, dua anak muda, tampilan anak muda. Tadi tampilan tamu, sekarang menjelma lagi anak muda. Wah, senengannya kaum LGBT nih. Akhirnya, Tuan, Assalamualaikum, saya kemalaman, mau bisa nggak tinggal di rumah kamu? Waduh, jangan, bahaya. Kenapa, Tuan? Waduh, pokoknya jangan. Waduh, bikin kerjaan gue aja loh. Wah, ini pasti repot rumah gue. Tapi Tuan, kalau saya tidur di sini gimana? Waduh, repot juga ya. Malah terbuka, malah repot ini. Mendingan gue sembunyiin aja di rumah. Itu. Nabi Lut bingung. Dimasukin di rumah, repot. Dibiarin terbuka, malah jadi sasaran. Udah dah. Tunggu maghrib supaya nggak kelihatan. Sukses masuk rumah, nggak ada yang lihat. Istrinya bocorin. Di rumah gue ada orang ganteng-ganteng. Makanya Allah berfirman, fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada Nabi Nuh sama Nabi Lut, istrinya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. Allah mengumpamakan istri-istri orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Tahta abdaini min ibadina shalihain, dia diampu dua hamba yang soleh. Fakhanatahuma, tapi berkhianat. Khianatnya tadi mengabarkan kepada kaumnya. Tuh, waduh, Nabi Nuh Nabi Lut panik. Pintu udah dijagang semua. Udah dikasih ini kasih itu. Jebol, Pak. Ya. Langsung dua anak muda tersebut bangkit. Lut, jangan takut. Saya Jibril, dia Mikail. Mundur kamu. Dihadapin semua, dikipaskan sayapnya, kemudian buta semua. Lalu malaikat tersebut mengatakan, Lut, kamu bersama keluarga kamu pergi cepat. Jangan tunda waktu. Karena saya akan balikkan bumi sekitar sini, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Lari kencang bersama istrinya juga. Langsung terjadi longsor gempa. Istrinya melorot masuk ke dalam jurang, belahan bumi. Dan Nabi Lut bersama anaknya selamat. Makanya Allah katakan kepada istrinya, fakanat minal ghabirin, dia termasuk orang-orang celaka. Tuh, ya, wallahu a'lam. Taib, Assalamualaikum Ustaz, zikir terbaik apa yang harus dilakukan di bulan? Zikir muqayyad yang terikat, pagi, sore, pagi, petang, setelah sholat, ketika dapat Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang mutlak 7. Jangan sampai antum sehari-harinya lepas dari zikir 7. Yang pertama, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, atau selawat mana saja. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan fadilahnya besar semuanya. Selawat enggak diingkari. La ilaha illallah, meskipun dosa kita sepenuh busa lautan. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan utamakan di malamnya. Terus yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya.
Kemudian yang kelimanya, ya dzal jalali wal ikram. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, alidhu biyad, dan Imam Majah, alidhu biyadzal jalali wal ikram, perbanyaklah melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Itu. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir hebat untuk masa-masa ketakutan dan tegang. Nabi Ibrahim diancam Namrud mau dilempar ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Antum juga begitu. Kawin lagi, enggak ketahuan istri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti ketahuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Imam Ibnu Taimiyah, zikir paling top, paling bagus setelah Al-Quran. Enggak ada yang nandingi kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dan ini antum bisa sambil mau pergi ke warung, subhanallah alhamdulillah, sambil nyuci, subhanallah alhamdulillah, sambil nyapu, hasbunallah wa ni'mal wakil, sambil masak, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil kita sekarang tidur-tiduran, ya dzal jalali wal ikram, sambil tidur nggak bisa. Gitu. Udah antum lesehan baca Quran udah mulai kecapean. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya dzal jalali wal ikram, ya la ilaha illallah wahdahu la syarik. Dan antum bisa bervariasi. Sesekali Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini zikir paling top. Zikir 7 jangan dilepaskan setiap saat, setiap keadaan, setiap situasi, kecuali 2. Satu, ketika di toilet, sama ketika berhubungan intim suami istri. Nggak boleh, subhanallah ya. Itu. Oke, paham? Assalamualaikum Ustaz, sholat taraweh berapa rakaat yang diwajibkan? Nggak diwajibkan, dianjurkan. Untuk bacaan bolehkah yang pendek dan diulang-ulang karena belum hafal satu yang lain? Mohon penjelasan. Baik. Ini antum mau penjelasan singkat apa rinci? Rinci. Ikhwah sekalian, jumlah yang dibiasakan Rasulullah adalah 11. Karena ma yazidu Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah tidak menambah lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat, jangan kamu tanya lagi kebaikannya, kebagusannya, Masya Allahnya ya. 4-4-nya itu sama. Thumma yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan lagi bagusnya, panjangnya 4 itu. Thumma yusalli thalathan, berarti 4-4-3. Tapi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mentarjih dari berbagai macam riwayat tersebut, maka riwayat yang paling terkuat dan paling terbaik jumlah rakaat qiyamul lail tarawih adalah 13. Itu sebagaimana yang telah dikutip oleh beliau di dalam ini Fathul Bari. Walaupun tidak menafikan jumlah-jumlah yang lainnya, 21. Bahkan di Madinah itu lebih daripada 21.
Zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu sampai 36 rakaat. Untuk mengganti, karena di Mekah itu ada tawaf, ada apa? Ka'bahnya. Berarti di sini kata beliau, jumlah ini tidak saling bertabrakan, bisa dikumpulkan. Yang ingin suratnya pendek-pendek, maka jumlah rakaat yang banyak lebih pas buat dia. Yang ingin suratnya panjang-panjang, maka jumlah rakaat yang sedikit lebih pas buat dia. Yang nggak ada madhabnya itu suratnya pendek, jumlahnya sedikit. Itu kagak ada madhab. Ya. Di mana? Bahkan ketika zaman Umar bin Khattab ketika menyatukan jamaah di bawah 2 jamaah, ada jamaah laki, ada jamaah perempuan. Jamaah perempuan dipimpin oleh Tamim Ad-Dari, jamaah laki Ubay bin Ka'ab, itu yaqra'una 'alal mi'in, membaca bangsa ratusan ayat. Wa yaqumuna 'alal 'asa, berdiri itu sampai tongkatan. Makanya sejak itu dikatakan tarawih, karena setiap 2 rakaat istirahat. Capek. Itu. Lah antum capeknya di mana? Qul huwa inna. Makanya giliran berhenti, bukan istirahat, malah rame. Baca aneh-aneh, ngopi. Duduk Pak, lama. Bahkan disebutkan di dalam satu, ini ulama menegaskan ya, duduknya itu selama juga dia sholat. Jadi duduk istirahatnya itu selama sholat itu. Ya mungkin ada yang minum, ada yang kemana, ada yang ke toilet, ada yang ke itu. Selama itu istirahatnya, makanya dikatakan taraweh. Nah kalau sekarang tarweh, bentar-bentar ngoweh. Karena apa? Lompat jundal-jundil, jindat-jindit, gebek-gebek, mencolot sholatnya. Nah, itu kayak atraksi kuda lumping itu Pak. Aduh repot guys. Itu antum mau dapat apa? Sholat gak tumanina Pak. Ada pernah seorang sahabat sholat, baru masuk Islam, sholat cepat. Assalamualaikum, dijawab Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat, belum. Jadi orang yang sholat tidak tumaknina itu dinyatakan oleh Rasulullah belum sholat. Tuh. Nah bagi yang tidak kurang bagus ya, membaca Al-Quran cuma itu aja. Oleh karena itu yang belum hafal boleh membaca pakai mushaf. Boleh, karena kalau tiap malam itu pakai mushaf. Tapi jangan mushaf HP, nanti ada WA masuk, ente lerek nanti. Waduh, apalagi nih? Wah, Shopee. Itu, Shopee, wah itu. Waduh. Kacau pikiran antum. Itu makanya antum pakai offline. Baca. Dan Masya Allah udah di setel ya, ada yang mushaf kecil banget itu untuk yang ya umur-umur belasan sampai 25 tahun. Udah agak gede dikit, 30 sampai 50 itu pakai yang biru. 50 ke atas itu pakai yang kuning agak gede lagi. Nah, di atas 70 pakai yang gede itu ya. Itu kalau memang nggak bisa yang kewede terbitan depak dicengkal pakai itu ya. Nah, begini boleh ya. Tuh di paper di depannya. Boleh. Nggak ada masalah. Karena Aisyah pernah sholat berjamaah bersama budaknya, dia nggak bisa membaca makanya disuruh untuk pakai mushaf. Makanya dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik untuk yaqra' 'alal mushaf inda qiyamil lail. Dan itu tidak dianjurkan pada sholat. Makanya tidak dianjurkan sholat berjamaah pakai mushaf. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu dibangun di atas takhfif peringanan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian sholat untuk manusia, berarti imam, maka hendaknya diperingan.
fa inna min waraikumud dha'ifa wal marid was saqim, ya, di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada juga orang yang sakit, ya, ada orang yang juga apa, ada orang-orang yang ini tidak apa ya, tidak berdaya, apa, tidak kuat gitu loh, Pak. Makanya, nah, wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, jika untuk salat untuk diri sendiri perpanjang sesukanya. Nah, itu baru. Karena dasarnya kita dianjurkan untuk memperingan, makanya apa? Jangan pakai mushaf. Ya, caranya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dari Al-Qur'an yang mudah. Yang mudah. Itu. Mudahnya surat mana? Alhaakumut takatsur. Makanya Syekh bin Baz di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah, seorang muslim awam jangan sampai tidak hafal surat Zalzalah sampai ke bawah akhir An-Nas. Itu minim-minimnya ada pergantian yang longgar untuk setiap sholat. Ada pilihan baik, lumayan lah gitu loh Mas, pilihannya gitu loh. Jangan cuman pilihan ya kartunya cuman kartu itu aja. Ini banyak pilihan kok, ada XL, ada Halo, ada Simpati kan enak, ada Smartnya, ada apalagi Indosatnya enak. 114 surat, tinggal 2 surat kan ajaib itu. Mana yang lainnya? Itu biar rata untuk baca pakai mushaf. Gitu. Kalau enggak dihafalin ya. Insyaallah cara untuk menghafalkan Al-Quran itu tinggal manajemen waktu sama niat, tekad, sama minta bantuan dari Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk menghafalkan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu, lihat Pak, yang jamin Allah menghafal itu siapa? Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh akulah yang bertanggung jawab untuk menghafalkan dan juga membacakan. Makanya minta sama Allah supaya diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan dalam menghafal. Nah, yang kedua tekad. Ya, kalau antum ngelungkru, hilang, tekadnya lemah lagi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, manajemen waktu. Ini modal untuk menghafal Al-Quran. Tekad kuat, manajemen waktu, sama tadi itu. Jangan sampai lepas dari wasta'in billah. Makanya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ada lagi? Langsung? Terakhir. Sebelum buka. Masih 48 menit. Semua sama, makanya dari proses dakwah dengan orang tua, saya keluarkan buku judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Di situ saya jelaskan, buku kecil tapi alhamdulillah mencakup banyak hal, dari mulai keutamaan dakwah, kemudian kaidah dakwah, akhlak seorang dai, strateginya, terus kemudian itu salah kaprahnya di dalam mendakwai keluarga. Itu ana jelaskan, intinya gini, antum pahami dulu kedudukan kedua orang tua, jaga sopan santun. 3, buat strategi skala prioritas. Terus sempeti waktu, kalau antum nggak sempet gimana bisa dakwai keluarga. Nah, dahulukan kaum perempuan, karena orang perempuan itu ganas untuk pendekatan, untuk membuat program-program itu. Kalau ada yang ngelawan bisa dilahap itu. Nah, itu mama dideketin, kalau udah oke semua, bapak-bapak diam itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, deketin keluarga terpandang. Karena ada aja di tengah keluarga itu yang menonjol. Entah pendidikannya,
entah status sosial, bahkan kalau di Sumatera, di Padang itu ada datuknya kan gitu, antum deketi datuk. Datuk itu orang sudah lulus dalam ujian spiritual, namanya datuk. Kalau orang biasa datuk, kalau orang bangsawan namanya ratu. Ya, karena agama animisme itu punya namanya Tuhan itu tu, makanya dipanggil Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang jelek hantu. Jadi kebalik. Makanya untuk menuju kepada penyembahan itu, karena Tuhan ini kan sudah banyak hilang dari peredaran manusia, diganti peran oleh roh leluhur, peran Tuhan. Jadi roh leluhur ini menjadi peran Tuhan, mengganti peran Tuhan. Makanya roh leluhur itu ada yang baik, namanya Tuhan, yang jelek namanya hantu. Supaya nggak ganggu, maka harus ada negosiasi. Nah, negosiasi itu pangan, pengen. Makanya panganan itu, makanan itu disebut orang Jawa panganan. Pengen, bikin orang itu senang. Sampai ternyata Tuhan ini juga senang panganan. Makanya diadakan apa? Selamatan. Kalau dalam konteks besarnya itu ruatan. Kalau kecil selamatan, kalau gede ruatan. Ini supaya selamat. Makanya orang Jawa dalam bentuk kegiatan apapun selalu ada selamatannya. Beli kendaraan ada selamatannya, beli kambing ada selamatannya, apalagi kawin ada selamatannya. Bahkan proses manusia dari lahir ada selamatannya, 5 hari ada selamatannya, sunat ada selamatannya, mudun lemah ada selamatannya, terus kawin ada selamatannya, apalagi kawin itu puncak daripada kehidupan. Nah, nanti tua, pensiun ada selamatannya, mati juga diselamatin lagi. Itu. Ini selamatan. Nah, selamatan dan panganannya, penganan yang disenengin oleh Tuhan itu juga namanya yaitu tumpeng. Itu. Makanya tumpeng itu bentuknya mengerucut. Kenapa? Karena itu ungkapan dari apa? Dewa yang ada di animisme dan Hindu. Makanya antum lihat setiap masjid itu bentuk empatnya Buddha, mengerucutnya Hindu. Ke atasnya, puncaknya itu itu. Wadahnya tumpeng itu juga namanya yaitu tumbu. Nah, itu tumbu. Dan benda-benda yang diyakini ditempelin roh, kan nempel tuh Pak, netis namanya. Kalau bendanya itu alami namanya naturalisme. Makanya kelompok animisme itu ada naturalisme. Kalau bendanya hidup namanya dinamisme. Kalau bendanya mati namanya baru animisme. Tuh. Nah, benda-benda yang ketempelan ini juga dapat gelar Contoh, biasanya roh-roh itu nempel di benda-benda padat, watu namanya. Watu. Atau di tempat-tempat ini namanya tugu. Makanya bangunan yang itu diyakini wingit, angker, yang ditempelin ada gondoruo kuntilanaknya disebut dengan tugu. Ada tugu itu hati-hati loh Mas. Itu perempatan itu ada sing jogo, sing bau reksa namanya, tugu. Kalau biasanya roh leluhur ini juga pengen ngombe minum, makanya dibikinkan bendungan namanya setu. Nah itu kan gitu. Nah bener, anak nggak ngarang nih, bener nih, ada ilmunya tapi nggak ada bukunya. Setu kan, makanya tuh lihat di setiap kuburan itu selalu ada setu. Karena tempat ngombene roh leluhur, ben minum dia. Itu. Nah, pada waktu hari-hari besar gentayangan, maka dijemput namanya nyekar. Itu nyekar. Nah, untuk proses nyembah kepada itu ada istilah sembahyang.
Makanya nama-nama lain dari Tu itu Sang Yang Widi, Sang Yang Wenang, Sang Yang Yang ya, sembahyang. Nah, dalam sembahyang itu ada berdiri namanya Tu Lajek. Terus di dalam rukuk namanya Tu Lungkup, dan kalau sekarang sujud Tu Lungkup, makanya telungkup itu kan, itu Tu Lungkup itu. Nah, nanti biasanya kalau sudah sukses dari ibadah, kalau orang Islam dapat gelar haji kan, haji. Nah, ini kalau orang sudah animismenya pada tingkatan tertentu, kalangan bangsawan dapat gelar ratu. Nah, itu. Kalau orang biasa namanya datu. Datu itu ini, itu. Ini untuk tambahan aja biar antum lupa, nggak lapar gitu ya. Ya, udah cukup itu. Silakan pulang, nggak apa-apa. Nggak ada buka kok. Ya, insya Allah kita cukupi sekian saja, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain dengan tema-tema yang menarik, khusus membahas Rubu'ul Quran dari Yasin sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan bisa khatam 10 sampai 15 tahun ya. Karena sebulan sekali ya. Mudah-mudahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.